orang timur harus introspeksi diri, yaitu kumpul-kumpul yang tidak penting, kumpul-kumpul yang hanya termotivasi oleh minuman keras, ya minuman. Dan itu juga sering saya temukan di Bali. Kalau saya bandingkan dengan Bali juga, karena di Bali juga banyak penting juga kita melihat sisi lain dari masalah ini. Di Bali itu sering kali pemilik kos itu harus mengusir orang di kos itu karena sering. Ya, selamat datang di Komoro Podcast di program Oke, selamat pagi rekan semua. Ya, selamat datang di Komoro Podcast di program Lejong Gula. Ya, jadi di program Lejong Gula kali ini saya sendiri. Jadi topik obrolan kita pagi ini tentang apa yang lagi ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Ya, setelah kemarin kita ramai diperbincangkan tentang Mama Cindy dan sebagainya itu. Kemudian kita diramaikan juga dengan pembicaraan topik skala nasional, yaitu masalah soal pembubaran doa Rosario yang dialami oleh beberapa mahasiswa yang ada di Indonesia, tepatnya di Tangerang. Ya, jadi dalam kronologi ceritanya itu pada suatu malam itu ada sekumpulan mahasiswa yang sedang menjalankan kebaktian keagamaan, yaitu berupa sembahyang rosario di salah satu indekos di Tangerang ini. Tiba-tiba suatu malam itu digeruduk oleh sejumlah orang, ya, dan parahnya lagi dalam kejadian atau peristiwa itu mereka melakukannya dengan sangat keras. Orang-orang ini melakukan dengan sangat keras dan bahkan dengan menggunakan senjata tajam. Dan ini peristiwa ini pun sontak kemudian menjadi pusat perhatian banyak orang, ya termasuk banyak pihak juga, ya tidak hanya kalangan
tertentu saja, tetapi ini menjadi konsumsi banyak pihak dan melibatkan begitu banyak orang gitu ya. Dan reaksi atas kejadian ini pun banyak sekali ya, baik itu organisasi-organisasi, kemudian tokoh-tokoh adat, tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat dan sebagainya gitu, kemudian terlibat dalam uh, apa namanya proses penyelesaian masalah ini ya. Bersyukurnya para pelaku kemudian berhasil ditangkap dan diamankan ya, dan itu juga kemudian menjadi perhatian dari pemerintah juga ya, dari pihak kepolisian juga ya. Jadi mereka kemudian sigap untuk menangani masalah ini ya. Dan teman-teman ya, itu kronologis yang terjadi. Tetapi teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa judo dari ini, orang Timur harus introspeksi diri. Orang Timur harus introspeksi diri. Jadi jangan hanya gelombang perhatian kemarin yang betul-betul berpihak pada orang Timur ya. Dalam konteks ini masalah kemarin itu, lantas orang Timur itu merasa di atas angin gitu, nggak memperbaiki diri gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya itu ketika sebuah artikel yang dimuat oleh CNN, itu salah satu media besar di Indonesia. Jadi di CNN itu merilis sebuah judul, ya merilis sebuah judul seperti ini, ya teman-teman ya. Judulnya seperti ini. Dan menurut saya ini juga patut untuk diperhatikan teman-teman, khususnya orang-orang Timur. Judul ini harus diperhatikan, dan artikel ini kalau misalnya teman-teman baca, itu adalah alasan kenapa sampai kejadian malam. Tentunya banyak orang tidak terima dengan alasan ini. Tentu orang tidak menerima dengan apa yang disampaikan oleh CNN ini. Jadi intinya bahwa pengerudukan malam itu, peristiwa malam itu bukan sebuah peristiwa tunggal yang hanya tiba-tiba terjadi malam itu, tidak. Tetapi dari alasan mereka, alasan pengerudukan malam itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang serta-merta terjadi begitu saja, tetapi ada deretan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa respon pada malam itu atau reaksi orang sekitar pada malam itu merupakan akumulasi dari respon-respon yang tidak sempat disampaikan sebelumnya. Ya, jadi pengakuan mereka bahwa Indokos itu memang selama ini sering buat keonaran, keributan. Mungkin selama ini orang-orang penghuni kos itu ataupun orang-orang teman-teman atau kenalan itu sering berkumpul di situ, kemudian sering ribut gitu malam-malam, dan itu mengganggu orang sekitar ya. Dan mungkin Pak RT menjadi orang yang selalu mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat sekitar soal keributan yang ada di kosan itu ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ya wajar itu peristiwa itu terjadi pada waktu itu, enggak. Tetapi saya pengen coba mengkritisi salah satu kebiasaan orang Timur kita, itu selalu kumpul, dan kumpulnya itu kumpul tidak penting gitu ya, dan itu sering sekali terjadi gitu ya. Saya juga sedang berada di rantauan, saya di Bali, saya juga merasakan sering sekali ketika orang Timur itu berkumpul tetapi tanpa sebuah agenda yang penting. Dan biasanya orang Timur itu berkumpul itu hanya karena ada, yang pertama itu ada minum, ada pesta, ya. Dan selebihnya acara-acara yang lain itu ada acara yang betul-betul penting, tetapi itu tidak banyak. Itu menurut pengalaman saya. Oke, kembali lagi ke case. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa bisa jadi itu merupakan respon akumulatif dari masyarakat sekitar. Dan itu juga sering saya temukan di Bali. Kalau saya bandingkan dengan Bali juga, karena di Bali juga banyak orang Timur, anak orang-orang NTT ya, dan kebiasaan berkumpul tidak penting itu juga kerap kali terjadi ya. Dan bahkan juga di Bali itu sering kali pemilik kos itu harus mengusir orang di kos itu karena sering berkumpul seperti ini, karena sering bersama tetapi tidak ada sesuatu yang penting gitu ya, berujung mabuk-mabukan gitu ya,
berujung hura-hura yang endingnya tidak bisa terkontrol gitu ya. Dan ini fakta, dan ini sering sekali terjadi gitu ya. Kecurigaan saya, maaf ya, lagi-lagi saya tidak ingin mengatakan bahwa orang timur itu semuanya kayak gitu, tidak. Dan saya tidak mengatakan bahwa mereka malam itu tidak sedang berdoa rosario. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh CNN ini, oleh yang disampaikan oleh masyarakat sekitar di sana, ya bisa jadi ini adalah respon akumulatif dari masyarakat sekitar ya. Dan kenapa kemudian orang itu tidak mau mendengarkan alasan ini? Katanya ini mengada-ada. Yang namanya orang sudah emosi ya, pasti mereka nggak akan terima dengan hal ini kan. Ya, tetapi saya sebagai orang timur yang punya teman, yang punya kenalan, yang punya keluarga, yang mungkin yang sering juga melakukan kebiasaan kumpul tidak penting ini, ya saya merasa bahwa kita perlu introspeksi diri dong, ya. Kita perlu introspeksi diri gitu ya. Jadi jangan karena masalah ini kemudian masyarakat ya, berbagai kalangan masyarakat itu mengatakan bahwa wah, mereka dianiaya gitulah, mereka dipersekusi lah atau apa ya. Lantas kemudian kita tidak mau memperbaiki diri kita dalam hal ini ya. Oke, pada intinya gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya penting juga kita melihat sisi lain dari masalah ini. Ya, benar bahwa apa yang disampaikan orang-orang bahwa ini mengenai pengerudukan terhadap itu pada saat sembahyang rosario itu, ya itu masalah lain ya. Itu masalah lain ya. Oke, saya setuju bahwa para pelaku itu harus ditindak tegas, itu harus ditangkap dan diamankan. Tetapi poinnya di video kali ini saya ingin mengatakan bahwa orang timur juga harus perhatikan salah satu kebiasaan yang tidak sehat ini ya. Yaitu kumpul-kumpul yang tidak penting, kumpul-kumpul yang hanya termotivasi oleh minuman keras ya, minum sopi, minum tuak dan sebagainya. Itu kan perlu kita kritisi ya, perlu kita kritisi ya. Ya, dan tentunya saya tidak mengatakan bahwa itu tidak baik, tidak perlu juga dalam aktivitas orang timur, kebiasaan kumpul-kumpul orang timur, tidak. Tetapi itu harus dikurangi ya, harus diimbangi dengan kita menghormati orang-orang sekitar gitu ya. Tidak hanya orang sekitar, menghormati diri kita gitu ya. Jadi apa yang saya lihat selama ini ya, orang timur itu siangnya kerja sampai sore, malamnya begadang, minum-minum sampai larut malam, bahkan sampai pagi, besoknya kerja lagi. Itu kan bentuk kita tidak mencintai diri kita sendiri dan juga mencintai orang lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya aktivitas ini, kegiatan itu mengganggu orang sekitar gitu ya. Itu sih ya. Jadi untuk orang timur ya, introspeksi dirilah. Jangan seolah karena kalian banyak yang memperdulikan kalian dalam konteks masalah ini, lantas kita kemudian seenaknya saja kemudian memanfaatkan segala kesempatan gitu ya. Jadi menurut saya itu, jadi poinnya bahwa kejadian yang di Tangerang kemarin, ya bisa jadi juga ada yang terjadi di tempat lain, itu menjadi introspeksi kita. Oke, menjadi pelajaran buat kita ya. Kita juga harus membatasi diri dari kegiatan berkumpul yang tidak penting. Oke teman-teman, itu saja untuk episode podcast kita kali ini tentang respon saya secara pribadi tentang apa yang terjadi di Tangerang beberapa waktu lalu yang viral dan dibicarakan di mana-mana secara nasional. Oke, bye-bye.